Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan bahagia. Perkenalkan, saya Jumriyati, calon guru penggerak dari Kabupaten Goa. Saya bertugas di SMA Negeri 9 Goa. Kali ini saya akan memaparkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah menuntun. Maksudnya adalah pendidikan itu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Setiap anak terlahir dengan kodrat alam yang dimilikinya. Mereka terlahir dengan bakat dan minat yang berbeda satu sama lainnya. Seorang guru berperan untuk menuntun anak didik mereka agar mereka tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Ibaratnya petani dan tanamannya, misalnya petani padi. Seorang petani padi dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air dan sebagainya. Meskipun ia dapat memperbaiki tumbuhnya padi, namun padi kodratnya tetaplah padi, tidak akan mungkin menjadi jagung. Begitu pula seorang pendidik atau guru tidak akan mungkin mengubah kodrat anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah tentang merdeka belajar. Arti dari kata merdeka belajar di sini adalah belajar tanpa paksaan, gemar belajar, dan belajar dengan bahagia. Merdeka belajar merupakan suatu gagasan di mana guru dan siswa bebas menentukan sistem pembelajaran yang akan mereka lakukan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem pembelajaran Among yang sesuai dengan konsep merdeka belajar, di mana pada sistem pembelajaran Among ini guru berperan sebagai pamong. Seorang guru tidak dapat melakukan atau memberikan hukuman dan paksaan kepada anak didik mereka, karena hal tersebut akan mematikan rasa merdeka bahkan kreativitas mereka. Oleh karena itu, pembelajaran haruslah berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran sebaiknya tidak hanya mengacu pada perkembangan kognitif saja, tetapi juga harus menumbuhkan budi pekerti yang baik pada diri anak dengan tetap memasukkan unsur-unsur atau nilai-nilai budaya yang ada di sekitar anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya terkenal dengan semboyan pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani, yang bermakna ketika guru berada di depan harus menjadi teladan, ketika guru berada di tengah harus memberi semangat kepada anak didiknya, dan ketika dia berada di belakang harus menjadi motivator atau pendorong kepada anak-anaknya. Berikut ini adalah contoh penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Saleh dari kelas 12 4. Saya akan melakukan salah satu praktek, yaitu fungsi eksponensial dan logaritma. Baik, kita memiliki 10 buah gelas dan potongan kertas. Baik, pertama-tama kita tuangkan 3 kertas di gelas pertama. Dan untuk gelas 2, 3 kali lipat dari gelas pertama, yaitu 9. Dan untuk gelas ketiga,
sama itu kita masukkan 3 kali lipat dari kelas kedua, yaitu 27. Dan untuk kelas keempat sama itu kita menambah potongan kertas 3 kali lipat, dan untuk kelas kelima 6, 7, 8, 9, 10 begitu sama itu menambah 3 kali lipat potongan kertas. Dan untuk mencari nilai dari gelas 10, yaitu diketahui gelas pertama berisi potongan 3 kertas, dan gelas kedua berisi potongan 9 kertas, dan gelas ketiga berisi potongan 27 kertas. Dan untuk mencari gelas ke-10 menggunakan rumus eksponensial, yaitu A pangkat N. A sama dengan 3 dan N itu yaitu gelasnya itu 1. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Dan untuk gelas kedua A sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan untuk gelas ketiga A sama dengan 3, N-nya sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sebelum itu sebelum kita mencari gelas ke-10, kita harus menentukan sifat eksponensial, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadil Al-Fatira dari kelas 12 semester 1. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan ujian praktik, yaitu persamaan lingkaran, menghitung persamaan lingkaran, yang dimana pada metode kali ini saya akan melakukan 2 metode, yaitu pertama mengukur jari-jari pada benda yang digunakan, kedua memasukkan jari-jari tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mengukur ban motor menggunakan meteran, dan langkah keduanya yaitu memasukkan hasil meteran tadi ke dalam rumus persamaan lingkaran. Baik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengukur ban motor. Dalam mengukur, kita dapat mengetahui bahwa ukuran dari ban motor yaitu 34. Baik, seperti yang kita lihat di video tadi, diameter dari ban motor yaitu 34 cm. Nah, untuk mendapatkan jari-jari dari diameter tersebut, yaitu rumusnya jari-jari sama dengan 1/2 dibagi dari diameter tadi. Jadi 1/2 dibagi 34 sama dengan 17 cm. Baik, setelah mengetahui jari-jari dari ban motor, saatnya kita memasukkannya ke dalam rumus persamaan lingkaran. Yang pertama, diameternya itu 34 cm, jari-jarinya 17, karena 34 dibagi 2 itu 17. Lalu langsung saja. Adapun solusi dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tantangan yang pertama adalah terbatasnya dukungan dari warga sekolah, kedua keterlibatan orang tua yang masih kurang, yang ketiga minimnya sarana pendukung, yang keempat keterbatasan kompetensi guru. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu solusi yang pertama adalah diskusi dengan warga sekolah dan orang tua, mengoptimalkan sarana pendukung yang ada, dan yang ketiga melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sebagainya.